Yang bikin saya jadi pertanyaan, kenapa kakak berdua ini Kenapa? tiba-tiba kayak sinkron bisa jadi ketua himasi? Buat dengar. Kan kakak bilang tadi kan ada beasiswa eh, BCA Finance kan kak? Baru kakak Siva dengan Kak Sofi ini kan salah satunya satu-satunya kan kak? Satu-satunya atau salah satunya? Waktu pas di menyandang seorang gelar sarjana, mau kerja begitu atau mau benak untuk lanjut kuliah begitu? Karena ada panggilan dan penawaran menurut saya paling besar. Jadi saya sudah diskusi juga sama ibu saya Iya, kalau jadi- ya mimpi kamu kan kemana, nah kamu mau kemana gitu. Iya, Kak. Dan memang dari awal memang saya pengen jadi dosen. Mama kalau ini ambil aja kan sama kamu memang mau jadi apa, terus kalau dipikir-pikir memang dari awal selalu bilang enak nih kayaknya jadi dosen, habis itu kayak seru deh kayak kalau mengajar. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Wintalk, podcast Widya Nusantara. Kali ini bersama saya Bimo Ragil, namun saya tidak sendirian. Saya di sini bersama dua perempuan yang sangat inspiratif dan memiliki impact bukan hanya impact dalam diri mereka sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitarnya. Mereka berdua ini memiliki dua kesamaan, yaitu sama-sama adalah ketua Himazi pada masanya. Mereka berdua adalah mahasiswa yang lolos pendanaan pada PKM, dan mereka berdua ini juga adalah satu-satunya mahasiswa yang menerima beasiswa BCA Finance, dan juga alhamdulillah sekarang mereka juga lolos beasiswa untuk S2 di IPB Kota Bogor. Langsung saja kita perkenalkan Kak Sofia dan Kak Asifa. Halo semuanya. Oke, jadi boleh kita perkenalkan dulu Kak, namanya siapa? Dari mana dulu ini? Dari Kak Oh, Sofi oke. dulu. Halo guys, namaku Sofia Sri Ayu dan sekarang kesibukannya mau lanjut kuliah sih, mau lanjut S2. Dan sekarang masih single kok. Siapa tahu ada yang mau mendaftar, gimana Bim? Boleh, free. Lanjut silakan selanjutnya Kak Asifa. Halo semuanya, saya Asifa Restulandari, alumni dari UEN juga. Sekarang sibuknya gak sibuk apa-apa ya, tapi nanti kedepannya bakalan sibuk lanjut sekolah lagi. Oke, jadi mereka berdua ini adalah senior saya. Kalau Kak Sofia ini adalah kita seangkatan, tapi kita berdua ini dia senior saya. Kalau Kak Asifa ini angkatan 2018. Kalau saya dengan Kak Sofia 2019 di Prodi Gizi. Jadi langsung saja ya Kak, kita enggak usah terlalu banyak berbahasa-basi, kita santai saja di podcast kali ini. Jadi saya mau kayak saya ada pertanyaan untuk Kak Sofia dan Kak Asifa. Kakak kenapa pada waktu pada pendaftaran, kenapa kakak pilih Prodi Gizi di UEN ini? Kenapa tidak di Untat atau di Poltekkes? Dan kenapa Prodi Gizi? Kenapa tidak kebidanan dan kenapa tidak keperawatan? Kenapa itu Kak? Siapa dulu ini? Dari siapa dulu nih? Silakan yang mau jawab dulu yang punya. Dari siapa dulu nih? Dari siapa dulu? Kak Siva Saya deh. dulu ya, angkatan Iya. pertama ya. Jadi awal mulainya kenapa pilih gizi di pertama kan Stikes ya. Iya. Sekarang udah ganti jadi UEN. Kenapa pilih gizi? Nggak tahu juga ya, mungkin kata hati gitu ya. Terus kenapa lebih pilih Stikes pada masanya daripada Untat? Nggak tahu, memang maunya di Stikes aja gitu. Oh, padahal waktu itu kalau bisa dibilang ya Kak, Stikes itu kurang terkenal, mohon maaf ya. Kurang terkenal karena mungkin masih baru di daerahnya kita, kayak kalau kenapa dan Prodi Gizi itu kan waktu itu baru buka. Kenapa pilih di Stikes padahal di Poltekkes ada D3-nya, di Untat juga baru buka sama-sama dan negeri. Kenapa pilih Stikes Kak pada waktu itu? Kenapa pilih Stikes juga karena dari awal kan Stikes sudah bilang kalau di Stikes ini bisa loh dicicil uang SPP-nya, dan dari situ salah satu kayak oh ya sudah tidak apa-apa, itu berarti nanti kedepannya tidak memberatkan orang tua kalau mau bayar kuliah gitu. Habis itu kayak ya memang mau Stikes aja, Dia cinta Stikes intinya. Stikes banget Stikes langsung. lovers ya. Lovers. Tapi sekarang udah jadi WN. Iya. Intinya itu, terus kayak emang mau Stikes, ambil gizi juga karena
apa ya, lamarin waktu itu. Kemauan diri sendiri Ah, juga. ah, ah, ah. Tidak ada paksaan orang Tidak tua ada, dengan emang mau gizi di Stikes, di Stikes lah pada masanya. Kalau sekarang udah jadi UN kan. Kalau Sofia sendiri? kalau Kak Sofia? Aduh panjang ini kalau Oh, dijelaskan. iya, jelaskan. Jadi yang jelaskan, intinya lebih bagus. saja ya. Iya. Kira mau dikit banyak. Padahal kita mau kasih panjang-panjang lebar ya. Sudah mau ditunggu ini. Jadi Bimo, saya ini mahasiswa pindahan. Mungkin teman-teman semua kalau mahasiswa pindahan itu ibaratnya kayak pasti tidak bisa kan, bodoh kan. Pada waktu pindahan itu berarti sudah pernah kuliah kan Kakak? Iya, sudah pernah Jadi, kuliah dan jurusan awalnya itu jurusan apa? Oke. Jadi pas saat saya lulus SMA itu tahun 2016, intinya saya ini sudah tua sebenarnya. Oh iya. Iya, kelihatan. It's okay, no, kelihatan tampak muda. Makasih. Sudah. Jadi tahun 2016 saya lulus SMA dan memang di situ dari awal memang saya pengen sekali masuk di kesehatan. Itu pengen sekali. Tapi berkendala dengan orang tua. Orang tua itu maunya saya jadi seorang guru. Dan memang notabene-nya papaku sama dua kakakku itu seorang guru. Jadi maunya papaku tuh harus jadi guru saja, tidak boleh jadi kesehatan apapun itu tidak boleh, harus jadi guru. Tapi saya bersikeras pas saya mau masuk kesehatan dan itu saya lulus SMPTN farmasi itu lolos tanpa tes. Itu saya langsung masuk. Iya, Ya. itu saya langsung masuk. Tapi saya apalagi bicara lagi sama orang tua kalau tidak usah nak ambil aja guru gitu. Dan akhirnya saya juga tidak mau melawan orang tua karena biar bagaimanapun juga mereka pasti punya tujuan yang jelas untuk anaknya kan. Akhirnya saya ambil kesempatan itu. Saya kuliah di universitas itu dengan jurusan yang saya tidak minati. Mungkin kalau berarti ada secara mau nggak mau tidak mau ya. Iya, gitu itu kan. lagi apalagi kan mereka yang biayai kita kan. Nah, jadilah saya kuliah di situ di jurusan yang saya tidak minati itu dan memang dari semester 1 Sampai semester berapa saya waktu sampai itu semester Kak? 4. Berarti sudah mau masuk praktikumnya, sudah mau masuk di masa-masa ekstrimnya kan? Iya, itu saya lewati dari semester 1, semester 2, semester 3 sampai semester 3 itu saya berasa, saya ini pengen pindah, saya sudah tahan di sini. Saya sudah tahan betul karena biar bagaimanapun apapun yang kita pengen itu kalau tidak sesuai dengan hati pasti sangat sulit bagaimana sih kan? Itu sulit sekali saya rasa. Dan akhirnya memang ada problem juga di jurusan itu, ada problem problem dengan lingkungan juga yang tidak sejalan dengan saya. Dan juga di posisi itu juga saya sedang berduka. Jadi kompleks sekali permasalahannya sampai saya harus pindah dan menghilang di jurusan itu. Berarti Kakak langsung setelah berhenti kan Kak? Iya, berhenti. Jadi berhenti itu berarti langsung lanjut atau gap year dulu? Langsung lanjut. Langsung lanjut. Berarti Iya. tahun berapa itu Kak? Itu saya 2019? 2019 saya masuk di sini karena saya lihat informasi juga ada sedang membuka pendaftar mahasiswa baru. Jadi saya coba di sini di UN. Kenapa? Itu masih Stikes. Kan kalau kesehatan Kakak bilang tadi kan Kakak mau kesehatan. Kenapa Kakak pilih gizi, prodi gizi? Kenapa tidak ke perawat, ke bidan begitu? Oke. Lalu kan sempat lihat ini jurusan apa semua aja yang ada di kampus. Ada iya. gizi, ada perawat, ada bidan. Bimo, saya takut darah. Oh, Saya takut darah dan saya tidak mau ambil honest review sama. Saya takut suntik karena saya takut sekali suntik, Bim. Saya takut sekali suntik. Jadi saya tidak mau ambil perawat. Dan kedua bidan, ya pasti hampir Iya, mirip. ketemu saya. Tidak beda. Iya, jadi kayak Bedanya pasien saja. Iya, itu. Perawat kan umum, kalau bidan kan ibu dan anak. sama juga kan lihat darah kan. Iya, Saya takut betul. sekali lihat darah sampai saya pusing kalau lihat darah. Jadi gizi saya mau ambil karena kan berkaitan dengan makanan juga kan. Saya Iya, juga Kak, betul. suka masak di situ. Dan ternyata sampai di sini juga seru sekali masuk di prodi gizi. Jadi pada waktu itu Kakak sudah sampai masuk di gizi. Kakak berdua kan sudah masuk gizi. Yang bikin saya jadi pertanyaan, kenapa kakak berdua ini Kenapa? tiba-tiba kayak sinkron bisa jadi ketua himasi dengan berturut-turut perempuan. Kan Kak? Atau kalau tidak salah waktu itu ada Kak Azwar kalau tidak salah. iya, Berarti dulu, baru jadi ceritakan Sofia. dulu Kak, boleh kita ceritakan kenapa jadi- kayak kalau orang kan kalau saya jadi anggota saja, ndak mau jadi ketua. Kalau kakak apa yang pertama motivasinya kakak sampai saya harus jadi ketua? Saya harus, apakah kayak ada dorongan dari teman-teman atau ada dorongan dari kakak sendiri? Dari awal ya kan Iya. saya kan angkatan pertama kan di gizi. Iya. Nah itu belum ada itu himpunan atau apapun itu. Terus dibantu sama Pak Wendy dari pihak kemahasiswaan. Terus juga ada Kalilik juga nanti selaku pembina himazi nanti. Habis itu kita diskusi himpunannya kita gizi ini
pertama mau dikasih nama apa dulu Iya, gitu betul. kan. Habis itu setelah berembuk-rembuk jadilah Himazi, Himpunan Mahasiswa Gizi. Nah terus setelah Dengan itu angkatan pertama berarti itu iya kayak. angkatan pertama. Berapa sih jumlahnya kita kamar angkatan pertama? Kalau yang saya lihat dulu kayak setiap mahasiswa gizi 52. kalau setiap mahasiswa gizi itu harus wajib ikut himazi gitu. Jadi satu kelas itu himazi semua. Himazi semua masalahnya kan kita satu angkatan pertama itu 52 orang. Iya kan. Habis itu kalau misalnya nggak jadi semua yang himpunan anggota Himazi, cuma sedikit sekali kan. Apalagi di situ memang lagi membangun Himazi. Iya betul Kak. Nah, habis itu sudah dari situ ditunjuklah di dalam forum siapa yang mau jadi anggota mencalonkan. Terus nggak tahu tuh tiba-tiba tanganku tuh kayak keangkat gini, saya udah Dengan semangat 45. Iya saya. Terus dengan sama teman-temanku yang lain kalau nggak salah ingat itu ada Andika sama Fadlia Kuna juga mencalonkan. Terus melalui proses panjang rapat atau segala macam sampai di pemungutan suara tiba-tiba loh kok namaku ada banyak yang pilih. Ya dari situ kan pemungutan suara akhirnya saya lah jadi ketua Himazi. Nah di situ kan pikiranku pertama itu kira kayak OSIS. Kalau OSIS kan memang sudah ada dananya dari sekolah, betul, tinggal betul. kita yang kelola. Nah ternyata yang waktu masuk Himazi ini Mencari sendiri. iya mencari sendiri. Jadi kita waktu awal mula membangun himpunan itu masih 0 rupiah. 0 rupiah. Memang benar-benar 0 rupiah. Habis itu apa namanya? Menarik. Ayo lagi. Tahu gak sih kan kita waktu gizi pertama itu memang kita highlight sekali karena kita cuma sedikit banget, Betul, sedikit Kak. banget. Pas itu kita tahu kita bangun himpunan itu juga tak highlight betul. sekali. Terus sekalinya kita juga langsung bikin kita himpunan pertama gizi, terus langsung tiba-tiba jor bikin seminar itu juga langsung fokusnya orang yang di kampus itu kan langsung ke kita semua kan, ada yang meremehkan, ada Iya, betul. intinya banyak lah kata-katanya ya lingkungan orang lain kayak ih apa sih Himazi ini Betul, nggak bakalan betul. bisa atau apa. Tapi ya balik lagi dari dukungan dari dosen, dari pembinanya kita, terus juga teman-teman seperjuangan itu. Iya. Jadi kok itu seminar dan alhamdulillahnya lancar kegiatannya dan juga kegiatan-kegiatan yang lain setelah itu Himazi emang langsung tersorot oleh kampus. Oh Jadi ini di spotlight sama kampus ya. Jadi kita kayak ini Himazi kita bisa loh begini walaupun kita masih baru gitu. Habis itu kan langsung habis itu penerimaan mahasiswa baru kalian Iya, juga betul. kan. Betul, Kak. Habis itu ingat gak sih waktu itu kita cari dana untuk Betul Kak, apa gitu dulu. namanya? Kalau nggak salah sampai jual jual es mambo. Dibantu Gara-gara sama saking Ibu gak ada Nuha ya, dananya. betul. Habis itu keliling kampus Betul. pokoknya jadwal ini Bimo yang jualan lagi. Sangat menginspirasi. Habis itu ada masih ingat loh kami waktu angkatan pertama masih belum ada kalian kami jualan es buah di Pertamina sampai nggak ada dana kan jadi kita harus jor-joran cari dananya. Jadi kalau waktu itu Kak, kalau waktu itu pas Himazi angkatan pertama kan Kak, itu kerjanya kayak sesuai bidang atau kerjanya bareng-bareng sama-sama pas ada kegiatan ini ayo kita kerja sama-sama atau sebenarnya itu bidangnya jadi biar saya dia kerja atau kita kerja dari sama awal kan bareng. udah dibagi-bagi nih tetap dibagi-bagi antara seksi konsumsi terus seksi komunikasi habis itu humas atau apa semua tapi balik lagi ternyata waktu pas-pas kan kita masalahnya kita masih awal Iya, ya betul. masih awal Masih terus buta juga, kalau dibilang orang saya, habis itu masih yang mereka- seniornya kita juga kan nggak ada cuma ada yang senior perawat Iya, sama Kak. senior bidan otomatis ya itu balik yang sesi ini belum selesai oh ya sudah kita bantu yang ini habis itu sesi ini belum kita bantu pokoknya saling bahu membahu pokoknya yang Oh, dari betul. sekretaris jadi ini pokoknya semuanya. Itu dibantu juga sama dosen-dosen Iya, atau pure itu Himazi semua sendiri? itu semua nggak lepas dari bantuan dari dosen-dosen prodi, habis itu pembinanya kita yang lalu itu masih kalilik. Pokoknya ya gitulah perjuangan awal itu yang berat banget. Iya betul Kak. Ya, awal-awal itu memang keras ya Iya, kan. benar. Dilanjut dengan Kak Kak Sofia Sofia, menjadi ketua Himazi. Apa yang termotivasi sampai Kakak harus jadi ketua Himazi pada waktu itu? Bimo saya itu introvert. I know. Kak Sofi Awalnya lalu saya itu, itu kalau Kak introvert. Sofi lalu itu kalau saya tidak mau tegur Kak Sofi tidak mau akan tegur saya. Dengan aslinya saya saya yang introvert. centil-centil ini ketemu dengan Kak Sofi yang pendiam. Jadi padahal Kak Sofi itu kalau ndak salah pernah Kak Sofi bercerita lalu Kak Sofi bilang dia pernah ketemu saya di acara event Seltomini. Betul. Dia lihat saya Kak. Kita Terus lalu ini penari.
Iya, sebenarnya kali ini pernah sih. Satu event. Di Sayo Tommy nih. Dia benar benar ke saya. Kau ini kayak pernah saya lihat kalau lalu itu centil begitu. Jadi kayak serius kakak. Jadi kayak, finally kita ketemu di sini. Kamu itu di sampingku lah, Bu Bim. Aku Jadi tuh kayak masih kita- SMP, saya sudah SMA. Jadi iya betul kak betul. Jadi kan itu Parigi Utara kayak Parigi Tengah, Parigi Tengah. Keluar kau dari Parigi. Itu Parigi Pride. Jadi kayak Parigi itu kayak Kasum Iya. itu jauh-jauh datang dari mana kayak dari Dari Pelawa kayak Pelawa. Pelawa. Ke Kantor Upati Kantor Upati menari. dengan jam itu Jam sekolah. pulang sekolah. Jam 2 mulai kayak Kita harus latihan Latihan tari itu. masal di situ tuh. betul Kak. Dan saya ketemu Bimo pada saat itu. Pada saat itu akhirnya pas kita maba, Iya, Kak Sofi ini kita kayak Kak Sofi itu kau orang Parigi, iya Kak orang Parigi, saya juga orang Parigi di mana Pelawa, oh masih jauh, berarti kita sudah nanti dia bilang sendiri Kak, saya kenal kau Bimo, lalu bilang, hah serius kita ketemu di mana? Oh kau dulu itu menari sama-sama dengan saya, oh astaga, jadi kita bicara-bicara lebih intens. Itu waktu eventnya, iya, betul, ada Pak Kak. Jokowi datang. Oh, ingat. Baru. Jadi Apa pertanyaannya? motivasinya Kak, Itu saking susah lupa. jadi kayak motivasinya Kakak, motivasinya Jadi Kakak. Iya. himpunan, Itulah, jadi awal itu saya introvert sekali, baru Iya. saya itu setengah mati sekali bersosialisasi. Dan apalagi kalau ketemu orang itu, ya Allah sedikit sekali saya mau bicara karena Kayak energinya Kakak itu iya kecil-kecil. kecil sekali, kayak loyo sekali. Terus ada ini pendaftaran ketua himpunan kan, dan wakil iya, ketua. Kak. Nah ini memang Randy teman kita, Iya betul. dia kan yang selalu kayak ayo Kak kita ikut himpunan. Randy saya belum bisa, saya rasa saya belum bisa untuk jadi ketua, bisa bilang. Merasa "Ayo." belum pantas iya, kayak. belum pantas karena saya rasa belum bisa. Ayo Jo, Kanjo. Pokoknya dia terus yang kayak cari-cari sampai dia ditelepon lah segala macam itu untuk supaya mau ikut ini. Akhirnya saya pulang kos, jadi saya kayak bisa tidak ya, karena ini kita pegang amanah yang memang tidak semudah melihat telapak tangan, Iya, karena betul, apalagi Kak. itu betul-betul kita harus bisa mengembangkan himasinya kita ini, apalagi dari angkatan pertamanya Asifa itu kan sudah sangat bagus, bagus, jadi kita sekali. harus pertahankan Jadi, gitu. Kalau saya lihat dulu kita masih junior itu kan angkatan Kak Siva itu begini, Kak Azwar begini, kalau kita tidak mungkin kita mau jatuh ke bawah, kita harus naik kan Kak begitu. Jadi itu PR sekali Iya, bagi saya PR, kan. Jadi saya bilang ya ampun bisa tidak ya, jadi kayak coba kalau tidak dicoba kapan lagi kan. Tapi selama di himpunan itu, di Himasi itu saya sangat bersyukur juga sama teman-teman. Mungkin kalau tanpa mereka juga saya tidak akan bisa berani dan Iya, juga berdiri untuk Himasi ini. Dan karena saya percaya kalau kesuksesan di organisasi itu bukan kesuksesan personal, Iya, tapi betul, itu Kak. kesuksesan bersama-sama. Bersama-sama. Dan tentunya itu untuk himpunan tahun periode 2021-2022 itu 2020 sama 2021 itu saya akui kalian hebat. Mungkin tanpa kalian juga saya tidak bisa apa-apa kok. Itu pengalaman berharga menurutku. Iya betul. Jadi kayak yang saya mau tanyakan lagi Kak. Jadi kesan-kesan menarik yang selama Kakak di Prodi Gizi di kampus ini, apa Kak kesan-kesannya dari mulai Kak Siva dulu? Kesan-kesannya menariknya. Kesan-kesannya ya Allah sumpah banyak banget ya ceritanya kita di Prodi ini. Dari angkatanku aja ya, barusan berapa bulan kuliah tiba-tiba gempa. Oh, Masih ingat gak sih? Kan mungkin angkatan 2018 Iya kan. Kak, betul-betul. Baru berapa bulan kuliah terus tiba-tiba gempa. Habis gempa masih ada lagi COVID. Tunggu Kan- Kak, waktu gempa itu berarti Kakak di jeda kuliahnya atau dilanjutkan? Jadi sempat jeda kuliah. Berapa bulan itu Kak? Berapa hari, bulan? berapa bulan, berapa minggu begitu? Ada sampai 1-2 bulanan. Sekitar 2 bulanan. 2 bulanan. 2 bulanan itu terjeda kuliahnya, baru itu lanjut kuliah lagi. Tunggu, jadi saya tanya dulu. Jadi Kakak ini berpengaruh penjedaan kuliah itu dengan perkuliahannya Kakak ini dengan penjedaan itu? Iya, berpengaruh banget. Jadi tiba-tiba teman yang dari 52 orang ini hilang setengah. Gak tahu kemana. Bisa berapa orang Kak? Jadi dari 2 kelas itu jadi tinggal 1 kelas. Berpengaruh itu ya iyalah gempanya Iya, aja. betul sih. Itu saja. Setrauma itu Kak ya? Kan di hari kampus kan ada beberapa salah satunya itu yang Kalilik sama teman-temanku yang lain itu masih di kampus loh, masih ada kegiatan di atas di aula 3. Bayangin aja. Jadi Kak, kalau bisa dibilang ini angkatan survivor ya. Iya, Dari bener. gempa, setelah itu gempa datang COVID. menerjang. Jadi Baru COVID lama banget gitu kan. Ya Allah, betul. Ya, Jadi kayak pengalaman banget. Apalagi kita yang angkatan pertama itu yang bener-bener kayak ini kita yang mau lihat
siapa ya? Soalnya contohnya ini nggak ada kan. Iya Jadi betul kita Kak. emang Jadi kayak ini buta kita- kayaknya. Habis itu yang paling seru itu apa ya? Kalau ada lab, Iya, kalau Kak. nge-lab kan itu pasti tulis laporan. Iya. Kalau masih zaman gitu tulis tangan. Tangan. Kalian Kita masih dapat juga. Masih dapat. Masih, Ya, masih. sumpah itu tulis Masih, tangan, masih. tulis tangan terus sampai bikin tugas di gazebo. Pokoknya kalau lagi musim praktikum yang di gazebo sampai malam itu Cuma ada gizi, ada gizi, betul. Sampai ada angkatannya gizi kita, betul Kak, betul. Ada gizi pokoknya kalau lagi musim praktikum itu Hadis ya review itu angkatannya intinya anak BM anak gizi itu setia penghuni di setia. kampus pokoknya. Jadi menarik setelah itu menarik. apa lagi Terus Kak? mungkin karena kalau di swasta kan nggak terlalu banyak nih apa namanya mahasiswanya, Iya, jadi betul, Kak. kesempatan untuk diskusi sama dosen, terus untuk bertukar pikiran sama dosen itu lebih terbuka lebar. Yang Iya, penting Kak. kita rajin lah. Habis itu banyak banget kesempatan-kesempatan itu. Habis itu kan dari situ nanti ada pembahasan kita selanjutnya tentang beasiswa. Itu kan juga dari prodi juga kan Itu infonya. dapat rekomendasi dari Dari prodi. Habis itu apa yang paling ingat itu yang kita bikin disnatalis itu. Oh, Sumpah iya. heboh banget itu yang disnatalis yang angkatan pertama sama angkatan kedua. Terus yang paling dikangen itu adalah itu kegiatan family gathering nggak ada Oh lagi. iya betul, kan? kenapa tidak ada ya Sumpah. serius. Itu angkatan pertama, angkatan kedua itu masih ada kita. Masih ada. Di mana Talise Kak? Kan kita kayak ini apa namanya liburan sama-sama Iya, main satu. game, ketemu sama dosen mempererat di situ sama dosen kenalan. itu nggak ada lagi. Di situ Ayo. padahal di anak gizi itu memang kayaknya paling friendly deh. Makanya kayak Iya, iya. ketemu itu kita awal itu langsung kita ketemu sama kakak tingkat langsung kenalan, kita main game sama-sama begitu. Itu, Akhirnya ayo. kayak kita itu enggak ada sih namanya tingkatan senior dan junior, tapi kita itu malahan kita saling mengenal itu lebih bagus lagi Kak. Kalau ketemu di tempat mana kita saling tegur. Kalau kita kan kalau macam senior dan junior itu kayak kalau kita tidak saling tahu kita segan untuk saling menegurkan kamu. Iya, ayolah. Siapa yang Himazi sekarang bikinlah lagi family gathering kan supaya seru nih. Betul sekali Himazi. Ayo. Himazi dibantu dengan pihak prodi. Bagaimana dengan Kak Sofia? Hal menarik yang selama Kakak sebagai seorang mahasiswa di prodi gizi. Kalau menurut saya semuanya menarik sih karena dari yang pindah kemarin itu kan banyak yang tidak menariknya. Iya. Jadi pas sampai di sini tuh, ya ampun, ini yang saya cari. Iya, betul, Kak, betul, Kak. Jadi dari dosen yang baik sekali, humble, baru juga saling membantu. Intinya mereka itu tidak judge mental kita, Iya, mereka betul, tuh saling Kak. support kita. Itu saya sangat senang sekali di sini. Dan juga teman-teman prodi gizi itu masya Allah sekali karena ya terutama juga teman-teman seangkatan kita Iya. itu belum pernah saya dapatkan seteman ini, se-effort ini, sesayang ini dan juga saling mendukung satu sama lain. Mungkin Bimo rasakan itu. Iya betul. Dan Jadi kayak Kak Sofia itu kan dia kan ketua angkatan Iya. sama kita. Jadi Kak Sofia itu kayak ibu banget. Motherable Ibu dengan banget. anak yang berapa, Iya 60, betul. Jadi Kak Sofia itu 65. kalau ada yang sudah keluar batas Kak Sofia masuk. Harus ditegur itu. Iya betul. Jadi kayak apa lagi Kak selain itu? Itu sih menurutku. Pokoknya baik-baik saja di gizi. Jadi kayak menariknya itu saja Kak. Jadi kayak Karena kalau intinya saya jadikan perbandingan juga sih dari yang kemarin dengan yang sekarang itu jauh sekali. betul Kak. Jadi kalau macam kan Kakak bilang tadi kan ada beasiswa BCA Finance kan Kak. Baru Kak Siva dengan Kak Sofi ini kan salah satunya satu-satunya kan Kak? Satu-satunya atau salah satunya? Saya kurang tahu tapi yang lebih jelas yang saya dapatkan informasi itu satu-satunya mahasiswa yang mendapatkan beasiswa BCA Finance pada waktu itu. Jadi bagaimana Ceritanya tips nih. dan triknya gitu? mungkin ya Apakah resiko juga. cuma mengandalkan hoki atau orang dalam ya? Atau bagaimana caranya trip? Kalau orang dalam pasti enggak kan? Iya. Enggak pasti enggak. Doa orang tua. Berarti tidak salah berarti tadi yang saya jelaskan ya. Iya betul. Benar, namanya doa mama itu apalagi kayak Iya. waktu inget banget tuh pas ada info, ada ini beasiswa habis itu dari BCA Finance, dari prodi kan. Jadi Kak Siva yang kasih tahu sama orang tuanya Kak Siva atau pas itu prodi kan dulu kan? Iya dari Dapat prodi, info informasi dari prodi. Terus daftarlah ini, habis itu sudah
saya bilang mama ini ada beasiswa, iya daftar lah, siapa tahu memang rezekinya di sana. Jadi ada kayak support dari orang tua. Iya, habis itu daftar, urus berkas-berkas. Itu juga ada beberapa sih dari temanku, dari prodiku sendiri kan ada sekitar 7 orang atau berapa orang yang Iya. daftar kan. Sama-sama saya juga salah satunya. Kita dibantu dari pihak prodi, habis itu apa namanya infonya itu kan daftar, habis itu ada tes psikotesnya. Setelah itu ternyata kita langsung disuruh tunggu pengumuman. Nah, Jadi tesnya itu ada berapa Kak? kalau dari tahap pertama itu, kalau tahap pertama dulu ya, pertama itu berkas sama nanti psikotes. Nanti tahap selanjutnya yang daftar ulang lagi itu nanti ada buat esai kalau nggak salah. Sama nggak sih Sof? Iya, Sama kamu? SI juga. Esai juga. Dari situ. Habis itu kan ini kan kita nggak expect apa-apa kan, Iya, kayak betul. ya sudah lah, apalagi dulu tuh masih stikes, apalagi Iya. nanti saingannya kita juga ternyata ada unta atau Negeri, apa, negeri betul, Kak. kan. Ternyata jreng atau berapa bulan kemudian kan ada pengumuman sudah Iya, 250 besar. Nah itu loh kok ada nama aku gitu loh. Itu langsung berarti lolos atau masih ada lagi? Masih ada lagi. Ternyata kalau Jadi kayak macam dikurang-kurangi iya saja. dikurang-kurangi. kuotanya. Kalau dari prodiku kan ada saya sama teman saya Umi kalau nggak salah. Iya, Lolos juga, terus juga ada dari Unta, ternyata juga ada lolos. Habis itu kayak udah pesimis tapi tetap aja coba. Habis itu tahu gak yang paling cerita lucunya apa? Pas daftar yang tahap kedua ini emang Kenapa Kak? Kenapa? kamu tau gak deadline-nya itu kan jam 5. Iya. Saat selesai daftar ulang itu jam 4. Jadi kayak the power of let game ya Kak? Saking apa namanya? Saking Santainya atau bukan bagaimana? itu lupa kalau ini udah ini belum daftar ulang gitu, jadi jadi tadi kayak, jadi ada dipikir cuma, diingetin. Siva kamu udah daftar ulang belum? Hah? Astaga kapan deadline-nya? Ini hari ini jam 5. Astaga. Ya, Sudah. Jadi waktu itu dibantu sama siapa saja Kak? Kalau seingatnya dosen-dosen yang ada di prodi gizi. Kalau itu kan udah nggak sempat lagi kan, apalagi mau buat esai kan. Iya, betul. Nah habis itu sudah aduh mikir apa nih, buat esai apa, terus ada Esainya itu esai seperti apa Kak? Di dalam esai? terserah umum kalau kemarin itu, kalau masih di angkatanku umum tentang apa namanya, tentang jurusanmu atau tentang apa. Kayak macam biografi itu begitu? Enggak Atau juga sih. bagaimana? Kemarin sama lah bikin esai tentang kelor. Oh kayak macam, oh iya sudah Ah, paham. gitu secara umum bikin kelor itu pun juga dikasih ide dari temenku yang anak perawat. Bikin aja kan kamu ada gizi tuh tentang kelor Oh, aja. Oh iya iya ya kan. sudah langsung bikin cepet selesai langsung apa namanya dikirim pendaftaran ulangnya itu. Habis itu kayak sudah tunggu kayak nggak Pada saat expect, itu iya. sudah tenang, sudah terkirim Iya kan langsung Kak? terkirim, nggak expect apa-apa kalau Tapi bakalan- ekspektasinya itu, kalau sudah begini Pak, mau lolos ya udah diserahkan Iya. belakangan. Terus sudah tapi ya tetap aku bilang mama pokoknya doain terus, pokoknya mudah-mudahan aku lolos nih gitu. Pokoknya selalu minta doa orang tua. Iya betul. Alhamdulillahnya ternyata pas pengumuman 100 besar ada loh nama aku satu-satunya yang di Sulawesi Tengah kalau nggak salah. Jadi yang dari Untar itu enggak, Berarti yang dari kakak kampus ini sebelah Sulawesi nggak Tengah. lolos. Dari kampus sebelah nggak lolos, terus temanku juga dan cuma saya sendiri. Oh gitu. berarti Sulawesi Tengah itu Kak Siva sendiri? Kalau dia di tahun kemarin iya. Iya, oh, padahal Kalau dia masa itu ya? Saya kan dapatnya dari semester 3. Sampai lulus? Iya, alhamdulillahnya. Berapa kalau nominal? Kalau nominalnya di sana alhamdulillah cukup untuk bayar SPP lah Oh, di boleh Stikes. lah. Cukup untuk bayar SPP. SPP sama sekali tuh. bonus-bonusnya. Iya. Terus kan memang ada di situ ada lagi ditawari beasiswa apa sih kemarin bidik misi ya kalau nggak salah sama Aisyah sama Umi juga gara-gara kami ikut pelatihan PKM Bidik misi apa itu Kak? Gak tahu, jadi kita kemarin waktu itu di pelatihan PKM ternyata ada dari kedinasan dinas dan dikti. Terus dari situ siapa nih di sini mahasiswa yang di sini yang belum daftar bidik misi di sini. Habis itu kan ditanya pekerjaan orang tuanya apa. Oh yang ini dapat beasiswa bidik misi ini. Kukira kayak cuma ya habis setelah itu aja. Belum berapa lama ada namanya kita loh salah satu di tapi dari kemahasiswaan kan udah Itu tahu kan. kalau itu Kak, berapa orang yang daftar dari kampusnya kita Prodi Gizi itu? Kalau kemarin yang seingatku yang ikut sama-sama Dengan kakak? Sama-sama saya waktu diikut pelatihan itu ada 4 orang, saya, Umi, Kak Aisyah, habis itu ada Kamu Tia juga. Habis itu dari situ kan
terus tiba-tiba ada nama aku juga sama beberapa temanku, ada Aisyah juga, ada Umi. Lolos itu bidik misi, terus dipanggil dari kemahasiswaan, Siva, ya sudah kamu yang mana nih maunya? Oh, disuruh pilih, Iya ada disuruh pilih, pilih-pilihannya Kak? soalnya kan memang kita sebagai mahasiswa itu nggak boleh terlalu nggak boleh terlalu serakah lah. Kalau sudah ada dapat beasiswa satu ya sudahlah. Jadi gitu. kayak harus melepaskan Kak. Jadi harus kayak sudah dapat melepaskan. BCA ini enggak boleh lagi bidik misi. Iya. Jadi Kakak stay di BCA atau lanjut Ya, ke bidik misi? di masa itu saya tetap BCA karena saya ingat perjuangan dari awal. Walaupun lihat-lihat ya Kak. Padahal kalau dipikir-pikir bidik misi kan banyak banget ya. Iya, betul, uangnya. Kak. Iya tapi nggak apa-apa. Berarti Kakak ini Tetap tipenya bersyukur, orang setia. alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Jadi ketika sudah menemani dari nol akan ditemani ke sukses ya. Itu. Langsung. Ini kenapa kita jadi bicara asmara? Oke. Lanjut ke Kak Sofi, bagaimana waktu itu selain Kan dapatnya semester 6 tuh. iya. Oh beda berarti dengan Kak Siva ya? Di situ saya daftar tahun berapa ya? Intinya saya dapat semester 6. Memang coba-coba beasiswa BIM, gagal terus. Dan memang pas saat saya ikut BCA ini, itu modal patah hati. Patah ceritanya. hati dari apa ini? Dari apa ini? Hei, ada dua. Dari siapa Di sini ada nih? patah hati itu bercabang-cabang kayak. Tidak, ada yang memang tidak usah diceritakan BIM, tapi memang itu jalur. Oh, sudah berarti sudah ada jawabannya. Tapi memang itu jalur yang memang deep lah menurutku. Sampai apa ya? Jam 12 malam, Iya Kak. saya buka laptop, saya apply ada beasiswa BCA ternyata. Itu Kakak siapa yang sarankan itu atau Kakak dapat sendiri informasi? Memang ada informasinya di depan prodi, sudah saya lihat. Tapi memang saya mau coba ini malam karena memang lagi lagi sakit-sakitnya kemarin. Iya. Jadi langsung apply beasiswa ini. Dan memang sambil ketik itu BIM, sambil dengan emosi kurang dapat. Jadi ini ketik. Iya, Awas ya kamu lihat ragu. Kok kira cuma kau yang bisa deserve, saya juga bisa. Tapi ambil positifnya sih sebenarnya BIM karena Ya betul Kak. dari kita Kejadian itu. Kita jadi positif vibes dan juga dapat rezeki lagi. Masya Allah. Jadi, alhamdulillah. jadi jangan pernah sesali apa yang sedang kita lalui sekarang Ya, betul, menurutku. betul. Dan Emang ya kasus itu jago banget nge-quotes. Lanjut Kak. aja. Sudah jadi dapatnya semester 6 dan itu memang membantu sekali karena memang keuangan orang tua itu lagi Pada masuk itu kan juga Iya, COVID kan COVID Kak. kan. Jadi kayak baru lagi yang bawah sekali keuangan dan memang itu bersyukur sekali alhamdulillah dapat rezeki itu beasiswa itu dan membantu untuk uang SPP di situ karena memang berat sekali ya. Iya padahal waktu itu guys, Ya padahal Allah. waktu itu kalau nggak salah kampusnya kita mengadakan potongan SPP Iya, juga kan iya, Kak? iya, Di iya. yang 3 berapa itu jadi dipotong jadi setengahnya Iya. 50%. Jadi kayak kita itu terbantu yang kena musibah COVID, orang Bersyukur tua sekali juga. ekonomi pada waktu itu surut-surutnya Iya. kita dibantu sama pihak kampus. Jadi Iya. bantuan dari kampus itu Itu juga jadi yang di luar berpikiran sana bukan cuma negeri aja yang dapat bantuan, swasta itu juga dapat. Jadi jangan takut lah kuliah di UNN. benar. Banyak banget peluangnya. Kita nggak kalah loh sama anak-anak negeri. Tapi nanti ini kita jadi anak-anak negeri lagi. Lanjut, Gitu Kak. nih ceritanya. Jadi betul-betul pelajaran sekali kemarin dan juga kayak bersyukur juga dari kejadian itu kita jadi belajar juga kalau ya kita harus pilih-pilih juga dan juga harus lebih hati-hati dalam entah dalam memilih ini kita harus lebih hati-hati lagi. Jadi itulah bersyukur sekali juga kemarin. Jadi kayak dibantu. patah hati teman-teman jangan dijadikan sebagai down sendiri jangan, tapi iya, jadikan betul. motivasi untuk lebih berkarya, lebih membangun Berkembang. branding diri kalian sendiri sih menurutku. Oke, jadi Kak, kalau macam Kakak berdua ini setelah dapat beasiswa BCA itu sudah berpuas diri Kak atau mencari-cari lagi beasiswa yang kayak contohnya kayak kan biasa kayak di tiap kampus itu ada kayak mencari volunteer, mencari panitia untuk ikut keluar negeri, keluar kota untuk adakah? Kalau Kak Sofia atau Kak Siva ada? Kalau saya sendiri, saya kan dari awal sudah alhamdulillah sekali ini dapat Jadi beasiswa BCA. Iya. Jadi sudah BCA kayak, aja. kan sudah dikasih ikut Kakak bilang tadi kan dapat bidik misi lagi kan? Itu
Tapi teman-temanku banyak kok. Yang kan kalau misalnya kita nanti mau penelitian ada tuh dana risetnya. Teman-teman sekalian kalau misalnya mau penelitian apalagi yang untuk yang gizi itu ada yang dari Indofood atau Nutrif? Indofood. Nah, Indofood itu sering banget itu buka dana penelitian. Itu kalian pokoknya cari-cari infonya gitu. Itu untuk membantu penelitian kalian. Soalnya memang kemarin itu juga waktu pas penelitian itu kaget loh. Ternyata biaya penelitian itu nggak sedikit ya. Iya, betul. Itu. Jadi kalau Kak Sofia ada kah? Kalau kemarin alhamdulillahnya dapat. Itu kan lagi saking banyak hal yang membuat jengkel itu jadi kayak saya ambisi harus cari beasiswa. Itu begitu. Jadi kayak harus cari beasiswa lain ini jangan hanya modal BCA atau gitu. Jadi saya ikut Biar beasiswa. sama-sama sekalian langsung Iya. cari beasiswa, cari pengalaman. Iya, gitu, Kak. dan itu banyak tahap sih Bim itu beasiswa itu. Dan memang kita harus ikut tahap 1 itu registrasi, tahap 2 itu kita isi esai segala macam itu banyak sekali. Dan memang alhamdulillah dapat dan sampai kita harus ikut yang namanya English Camp. Waktu itu COVID, Iya Kak. itu saya berangkat ke Makassar sendiri. Itu pakai biaya sendiri atau biaya dari Itu mereka? biaya dari mereka Oh, untuk tiket pesawat. Itu bagusnya berarti Kak Iya, ya? itu yang bagusnya. Kita harus pintar-pintar cari itu memang sebenarnya. Betul Kak. Dan sampai di sana itu kita English Camp-nya itu di hotel. Itu berapa hari Kak? 7 hari. 1 minggu berarti Iya, Kak ya? 1 minggu. Kita English Camp di situ. Jadi kalau dalam English kan itu kegiatan apa saja yang mereka lakukan itu Kak? Kayak cuma mendengar seminar atau belajar kita games atau apa begitu kayak? Banyak. Kita itu sampai tidur jam 4 subuh. Kita Jadi, itu iya, Kak. kita tidur sampai jam 4 subuh dan memang itu dari pagi. Acaranya itu mulai dari jam berapa Kak? Acaranya itu memang dari yang paling inti dari pagi sampai jam 12. Tapi kalau yang dari sisa-sisanya itu kita kayak diskusi bareng sama coach-coach di sana. Kita ada juga dari Myanmar, dari Papua itu kita. Oh jadi dari Iya. seluruh Indonesia dan ada seluruh Iya, ada seluruh Indonesia gitu. Kita di situ diskusi. Memang saya merasa ya Allah ternyata saya masih kurang sekali. Mereka ini sudah sampai di sana, ternyata saya masih di sini terus ternyata di situ. betul, Kak. Dan memang itu pengalaman yang berharga. Kamu tahu kenapa Bim pulang saya COVID? Positif Kak. COVID. Pulang Gila, saya ngerasa. positif COVID. Bim, saya pulangnya tidak lagi naik pesawat, naik bis. Tapi waktu itu diperiksa pas di perbatasan? Iya, diperiksa, tapi yang alhamdulillahnya itu Allah Maha nolong juga. Itu Alat tesnya itu? Iya, alat tesnya memang positif, Bim. Iya, Kak. Iya, saya bilang, Ibu, saya tidak bisa pulang karena saya positif COVID. Ibuku nangis kan, dia bilang, ya ampun nak, kamu bagaimana di situ? Tenang, nanti saya cari solusi sendiri pokoknya di situ. Sampai supirnya bis ini alhamdulillah enak juga dia diskusi. Dia bilang, kamu duduknya paling belakang saja ya Dek, jangan di depan begitu. Iya Pak, saya pengen pulang gitu kan, saya bilangnya begitu. Harus sudah capek Iya, ini. saya capek dari English Camp, Iya, ternyata betul, Kak. pulangnya memang ada ujian lagi. Saya pulang baru di bis itu. Waktu itu semester berapa Kak? Ya, semester berapa? Pas mau himpunan kalau tidak salah juga kemarin itu. Iya, pas mau himpunan 2021 kalau tidak salah. Di situ. Pas itu Kak? Iya, saya positif COVID. Kamu tahu saya dikasih turun di mana? Di Sulawesi Barat. Baru bagaimana Kak sampai di Parigi? Bagaimana? Karena ada perbatasan di situ harus diperiksa. Nah, si supirnya juga kan panik lah. Masa, Iya betul Kak. nanti Takutnya kalau saya kan dapat terkendala sama mereka juga iya. kan Kak? Kamu tahu siapa yang berjuang untuk jemput saya? Ibu saya. Jadi ibuku itu Masya Allah sekali, dia effortnya tidak Berarti datang kaleng-kaleng. dari Parigi ke Iya, dia dari Sulawesi. Parigi sampai ke Sulawesi Barat, tunggu di perbatasan. Itu saya menangis parah, Bim, ya ampun. Ibuku se-effort ini untuk saya dan memang ketemu mau ambil iya, Kak Sofia. karena saya pikirnya itu tidak, saya ini akan mati nih, karena saya akan meninggal ini karena positif COVID itu orang Oh di karantina. Iya, di Pada waktu itu kan karantina. COVID itu masih menyeramkan Iya, sekali yang menyeramkan. kayak Pokoknya setiap dengar COVID itu 2 hari 3 hari meninggal. Iya, makanya ya Allah saya kayaknya mau mati, saya mau meninggal kayaknya ini. Tapi tidak, pas itu ibuku bilang, nak begini-begini ya, kamu kabarin nanti kalau sudah sampai di Sulawesi Iya, Barat. Kak. Saya lihat ibuku, ya ampun, sampai ibuku bilang, ya saya bilang, ibu jangan dekat-dekat, sini positif COVID. Ibuku bilang Jangan tidak dekat-dekat apa-apa, kamu Nak." seupai. Iya, tidak apa-apa, tapi ibuku peluk saya di situ. Tapi terus saya langsung terus ke Parigi. Langsung pulang ke rumah dan memang saya dikarantina di rumah gitu ceritanya. Itu memang panjang sekali. Jadi kalau pengalaman untuk banget itu, pengalaman Kak, ya? berharga sampai akhirnya ya ke Singapura deh. Itu hadiahnya Kak, yang dari pas- COVID itu. Jadi pas ke Singapura itu apa saja, ngapain aja di sana Kak? Banyak Bim, saya kayak dari Malaysia ke Singapura. Jadi kita itu Jadi kayak kedua negara itu iya, Kak? dua negara itu. Memang itu mimpiku yang paling. Jadi Bim, saya itu punya list mimpi yang selalu saya tulis di dinding kamar kos saya.
itu besar sekali. Mungkin Julio akan tahu itu karena karena kalau dia ke kaos itu pasti dia lihat. Saya tulis list mimpiku itu kalau saya pengen keluar negeri. Saya pengen Kemana ini, saja yang penting keluar yang negeri. penting saya Punya naik pesawat, pengalaman. yang penting saya naik pesawat. Iya, punya Karena pengalaman saya menginjakkan kaki di luar. Karena awalnya itu saya pengen sekali naik pesawat kayak gitu Bim. Sampai pas ini ternyata tahun kemarin berangkat karena kan kemarin Iya, Kak. Covid jadi imigrasi ini lagi tutup nih jadi Iya, Kak. tidak bisa untuk orang luar masuk ke imigrasi. Indonesia. Ya. Jadi ke Malaysia, ke Singapura. Jadi kita dari Makassar langsung ke Malaysia. Iya, Kak. Kayak gitu. Habis dari Malaysia kita naik bis ke Singapura. Ternyata Bim yang kayak ya ampun orang desa ini Iya. melihat Seorang Parigi. Iya, seorang Parigi yang ya ampun notabene-nya tidak ada yang seperti itu dilihat dan itu nyata ya ampun kayak mimpi. Itu berapa hari selama di sana Kak? Jadi selama di sana itu kayak kita belajar Kak Iya, atau memang kayak cuma belajar. touring jalan-jalan? Ada touring-touringnya juga, cuman ada Jadi juga kayak learning fun begitu kayak. jadi kita itu di bisnya saja kita sambil belajar. Sambil belajar kayak sejarah-sejarah di sini, sejarah di sini begitu. Jadi kita seru sekali. Jadi kayak pengalaman berharga. gunanya English Camp itu Dari dipakai situ. pas Tapi Bim saya itu tidak pintar sekali bahasa Inggris sampai waktu saya di English Camp itu ID card Iya. saya taruh di leherku itu saya selalu tulis mereka bicara apa coba saya tidak tahu gitu sampai kayak yes pokoknya saya tahu itu yes or no go pokoknya kayak gitu saja tapi Thank you. Jadi kayak thank you. basicnya English itu ya kayak. karena kita di sana kalau misalnya ada yang pakai bahasa Indonesia didenda. Saya juga kan mau habis nanti uangku di sini kan ya mungkin kan. Jadi Iya betul Kak. Jadi kayak ketemu dengan orang itu kayak harus sok bicara bahasa Inggris, harus belajar, terpacu. Jadi pokoknya, sebenarnya sih bagus itu kayak. Jadi kayak kita bagus. itu terpacu untuk saya harus belajar daripada uangku habis mending iya, saya. makanya saya belajar kan di situ sampai begadang-begadang. Tapi itu pengalaman paling berharga saya rasa Bim. Jadi teman-teman semua jangan hanya berpatokan satu beasiswa. Itu peluang di luar sana itu banyak sekali teman-teman. Tinggal kita yang mencari jangan tunggu beasiswa cari kalian, tapi kalian lah yang cari beasiswa itu gitu. Betul. Itu sih itu pengalaman Jadi berharga. pengalamannya kayak itu ya. Jadi Iya. Ayo mau bahas apa lagi? Lihat dulu Bim. tunggu pas dulu itu kan kakak itu saya rasa kakak dulu itu kakak berdua ini orang yang sangat-sangat aktif di kampus. Saking aktifnya itu semua orang tahu. Bahkan maba-maba pun langsung tahu itu Kak Sofia, itu Kak Siva gitu kan. Jadi kayak ikonnya Gizi itu kakak-kakak ini kan. Jadi pada waktu itu kan saya dengar waktu itu Kak saya dengar dan saya lihat sendiri juga kan kita sama-sama kan Kak. Jadi kakak lalu itu kan ikut PKM dan lulus pendanaan. Itu bagaimana perasaannya kakak pas lolos pas tahu kakak lolos pendanaan, ikut bikin program ke masyarakat, bagaimana itu? Apa saja ide-idenya itu? Kayak cara membuang idenya itu kakak dalam itu program itu. Kalau PKM sendiri kan, kalau dari saya memang selalu kayak, udah capek lah jadi ketua atau apa, jadi kayak jadi anggota aja mendukung. Sampai Kak Siva pernah jadi ketua. Ketua apa ya? Ketua PKM. Iya Ketua betul PKM, Kak, kasihan ya Allah. tapi emang nggak lolos. Iya betul, belum beruntung pada Iya, waktu iya, itu. Jadi ketua di tim lain, tapi jadi anggota di timnya Julio. Soalnya kemarin Julio, Kak, aku mau buat PKM ini, kakak mau jadi anggotanya tidak? Oh ya boleh, jangan Jul, saya satu, begitu kan. Terus abis itu ternyata di timnya Julio lolos, alhamdulillahnya. Tapi yang di tim saya yang jadi ketua enggak gitu. Tapi ya itu It's kan okay, kalau yang penting- kalau PKM kan jangan cuma terpacu sama satu judul aja. Kalau Iya, bisa ikuti beberapa tim lah. Jadi peluangnya tuh lebih banyak lolosnya Iya. begitu. Oh, saya juga ingat kalau pada waktu itu kayak kalau tidak salah kayak tiap dosen itu wajib mempunyai tim kelompok siapa yang tidak ikut PKM nilainya itu kayak penekanan dari dosen itu kayak bagusnya sebenarnya itu bagus Iya, untuk tujuannya bagus. bagus kita itu Soalnya punya kan- pengalaman terkait itu Kan kita tentang awalnya kan PKM cuma sedikit ya mahasiswanya. Jadi mau nggak mau Iya. wajib harus aktif semua lah. sampai itu kita itu ada kan angkatan 2019 kan Iya. Kak? Kita ada dua kelasnya itu kelas A dan kelas B. Kelas A itu berbondong-bondong ikut kelas B biar dia lihat kita punya muka di gazebo itu ndak mau pokoknya abis pulang kampus pulang. Sedangkan kelas A itu dengan muka-muka berminyak stay di kampus untuk kerjakan proposal PKM. Kak Sofia, Kak Siva, kita punya Kak Siva ini mentornya saya lalu Astaga. tentang PKM karena Kak Siva kan mungkin sudah pernah terkena sedikit-sedikit ilmu tentang PKM kan jadi kayak jadi pas penulis PKM itu bagaimana perasaannya?
Alhamdulillahnya seneng banget ya, pasti tuh alhamdulillahnya bersyukur banget. Oh ya Allah, kita lolos nih PKM-nya. Ternyata kampus swasta loh ini. Kita kampus swasta Apalagi itu pendanaannya kan. Iya, nggak kalah juga loh sama kampus negeri. Dan alhamdulillahnya setelah lolos pertama kali yang kelompoknya Sofia ya kalau nggak salah, sama kelompoknya Dian temanku. Habis itu selanjutnya alhamdulillahnya kampusnya kita lolos terus tuh PKM-nya. Oh, kayak makin banyak. intinya Makin dari itu kan banyak, iya. kayak pecah telur langsung setelah itu iya, ada alhamdulillahnya ada yang lolos. estafet lah PKM dia itu. Dan juga yang di kampus tuh jadi banyak banget loh yang mau ikut Iya, jadi PKM. termotivasi dari hal kecil jadi melebar. Jadi banyak yang tahu PKM ini manfaatnya ini begitu. Iya. kan. Itulah. Baru juga kalau tidak salah prodi gizi pembukanya PKM. Oh iya Kak. Yang lolos pendanaan. Yang Oh, iya, lolos Kak? pendanaan. Iya, kelompoknya Sofia sama Prodi kelompoknya gizi. Dian. Oh gitu kalau dia punya judul PKM Kak Siva dan Kak Sofia apa? Kalau kan yang pertama yang lolos itu saya tiba-tiba jadi anggota pengganti ya. Soalnya kan memang ada Kendala. kan COVID kalau nggak salah itu kan. Nah, COVID di situ ternyata 2 mahasiswa itu memutuskan untuk Keluar. tidak lanjut lagi, dan Dalam juga timnya iya, itu. dan juga teman saya Dian dan juga siapa Julio, habis itu ada siapa lagi Pusya itu mencari-cari siapa nih yang mau join. Daripada saya nggak ada kegiatan kan, Iya, betul, Kak. apalagi Jadi diisi. kita lagi kuliah online. Pada saat itu timnya itu sudah lulus pendanaan. Iya Kak? sudah lolos. Habis itu ya sudah saya menawarkan diri, mengajukan saya mau ikut. Apalagi kita harus ikut, itu yang paling penting selama jadi mahasiswa itu menurutku adalah kita harus aktif cari-cari kegiatan Sibuk yang diri. sibuk diri supaya Karena waktu itu lagi COVID-nya dilarang. sibuk diri. Kita stay away dari orang, tapi ini malah Nah, habis itu Bagus, tentang apa ya kemarin ekoenzim, pengolahan sampah organik menjadi ekoenzim. Kalau Sofia sendiri yang lolos kemarin itu? Kalau kemarin itu judulnya pemberdayaan komunitas janda. Seru kan? Pemberdayaan komunitas janda. Jadi jangan salah arti janda bagaimana ya teman-teman. Itu jadi pemberdayaan komunitas janda di desa Kabalutan. Lalu itu Kabalutan Iya. di Ampana ya kalau tidak salah. Iya, di bagian sana itu. Jadi sampai di sana Kak. Tidak. Ganti tunggu dulu, mitra. ganti Sabar. mitra. Ganti mitra Bim. Ganti mitra di Lere. Itu teman kelompok bagian PKM itu ada Dewi, Ayu, Halima. Itu Oh, iya, kami iya, semua iya, itu. iya. Dan yang Itu lucunya ketuanya Kakak. tidak, Halimah kalau tidak salah. Halimah. Halimah atau Ayu nggak sih kemarin? Oh, Ayu. Soalnya. Jadi kita bagian anggotanya. Dan Itu aspeknya itu bikin PKM itu akan mau lolos mau tidak yang penting bikin begitu atau awalnya begitu. Awalnya positif, coba-coba. mau harus lolos, ini harus dibuat dengan betul-betul supaya lolos atau begitu kan? Awal itu kami coba Bim. Kayak penasaran PKM ini apa sih? PKM ini Oh, waktu kita sama-sama pertama itu, kayak gitu Kakak lolos. Iya. Astaga. Kelompoknya kita yang nggak lolos. Kelompoknya kita yang nggak lolos. Betul Kak. Jadi itu konsul judul pemberdayaan komunitas janda Itu pembimbingnya dosen siapa Kak? Lalu itu Ibu Riana. Oh, Ibu Riana. Iya, Ibu Riana itu Masya Allah sekali. Dan memang judulnya pemberdayaan komunitas janda di desa Kabalutan. Lalu kan kami tuh shock. Ih, mau dibuat apa ini janda di Kabalutan? Ya, betul. Ternyata isi dari judul itu kita membuat tulang ikan jadi kerupuk. Tulang ikan. Tulang ikan apa itu Kak? Jadi kerupuk. Tulang ikan. Sisa Dari semua tulang ikan itu. Kalau kemarin kita pakai atau salah satu ikan tertentu. ikan katombo kemarin. Karena nggak tahu. Itu dijadikan kerupuk. Kerupuk Jadi apa itu Kak? kerupuk tahu nggak sih? Kerupuk yang mau dimakan dengan nasi itu Kak? Iya. Kerupuk yang dimakan. Serius? Iya serius. Iya. Jadi tulang ikan itu kami jadikan kerupuk dan kami lakukan pengabdian masyarakat itu di Desa Lere di situ waktu itu. Itu seru sekali karena kita kayak bangga juga karena kita memberdayakan ibu-ibu Ibu di yang situ. sudah single parent yang memang lagi kalau mau dibilang keuangan itu pasti sangat sulit, sangat susah. Betul Kak. Tapi kita membantu mereka untuk berkreativitas dari itu, dari tulang ikan menjadi kerupuk itu, kayak gitu. Betul, Kak. Itu pengalaman paling seru sih menurutku karena ya ampun kapan lagi kita mau membuat hal yang baru. Iya betul Kak. Jadi kayak di Lere itu berarti Iya, tempatnya di itu Lere. Kak. Kasih Valu di mana? Kalau kami kemarin di Sigi, soalnya kan pertama yang di Tondo sini, cuma memang COVID lalu itu kan Iya, masih Kak. bikin takut banget itu ya ketemu orang-orang. Kalau Sigi Jadi kan
orang-orangnya kan masih senggang kan Kak. Kalau macam di Palu ini kan tahulah Palu ini padatnya bagaimana. Jadi Intinya kayak kita jadi pindah mitra juga, habis itu jadinya di Sigi. Terus kan karena kelompok kita sama-sama lolos, jadi saling bahu membahu, bantu membantu. berarti dengan Kak Sofi juga. Iya, saling membantu. Pada waktu awalnya PKM lolos itu berapa orang yang lolos Kak? Kan satu kelompok itu kalau nggak salah 5 orang ya, lima orang. Jadi saling kami membantu Sofia juga membantu kami. Jadi saling-saling anu pas kayak- pas penyuluhan kan. Kan kita keluarga. Iya. Keluarga kan? Iya. Oh Masya Allah. bagus. Jadi itu kayak, Dan memang itu seru sekali sih. jadi kayak PKM itu berpengaruh sekali. Berpengaruh Pengalamannya itu bagi yang saya. bikin kayak. Jadi kayak bukan hanya saat kita menyusun, saat kita buat kreativitas itu, tapi kita Iya, terjun langsung ke Terjun masyarakatnya langsung gitu. Sama Makanya pengabdian. itu apa namanya, kalau jadi mahasiswa itu harus rajin banget Jadi kalau itu temanya ikut Kak Sofia kegiatan. ini yang kita lihat sebagai sampah itu kita lihat sebagai kreativitas. Kalau Kak Sofia juga yang kita lihat Iya. itu yang cuma Ikan. limbah-limbah Ikan, makanan, ya betul. akhirnya kita Bisa olah jadi lagi itu olah, bisa jadi makanan ulang. Saya juga bagus, lu kaget loh, ternyata bisa. Sampai saya pernah coba di rumah. Jadi kan bikin ulang lagi. Iya, maksudnya kayak coba-coba lagi gitu. Ternyata enak Proud to loh. be nutritionist. Iya, kita Prodi gizi selalu berinovasi itu, guys. itu salah satunya juga kenapa harus kuliah gizi di WN. Iya, betul. Gitu. Ya apalagi Bimo. Apakah sudah habis, Bim? Waktu pas menyandang seorang gelar sarjana, waktu itu kakak ada benaknya kakak untuk benaknya kakak itu kayak menganggur saja, kayak menikah kah begitu, atau saya mau kerja begitu, atau mau benak untuk lanjut kuliah begitu. Dari Sofia Kak lagi dulu. Kan saya terlalu Sofia lah. Iya Sofia dulu. Kalau kemarin itu memang Pas saat iya gelar pas sarjana itu kak. gelar sarjana habis wisuda, Bim. Iya kak. 1 bulan saya rebahan. Pokoknya tidak ada yang saya pikir. Itu betul-betul saya kayak balas dendam karena Selama ini kan dibantai oleh. soalnya kan kemarin itu lagi aktif sekali kan, habis skripsi, betul, Kak, wisuda iya, itu Kak. betul-betul capek. 1 bulan saya, ya ampun, tidak usah dulu cari kerja segala Kemana-mana macam. Pokoknya dulu, ya. harus refreshing dulu ini kan, kita harus bahayakan diri juga kan. Iya betul kak. Jadi 1 bulan saya 1 bulan saya di rumah itu betul-betul saya sambil liburan dengan keluarga. Dan bulan kedua, saya ini bawa apa ya? Saya tahu. Jadi kayak mau bosan saya juga, Kak? Bosan juga ternyata. Ya ampun, di rumah cuman makan, masak, itu terus yang dilakukan kayak bosan. Sampai ibuku Jadi orang beban. sampai ibuku bilang, "Sof, kok ini mau apa? Mau kerja di mana?" Saya juga bingung mau kerja di mana. Pokoknya begitu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk membuat CV untuk dilamar ke rumah sakit lalu itu. Rumah Oh, iya, sakit Kak. di puskesmas. Alhamdulillah diterima. Diterima di puskesmas atau di Di rumah rumah sakit? sakit dan di puskesmas. Oh jadi kayak Iya, di Parigi, Bim. Oh dua-dua Di Parigi, terima. ya. Masya Diterima. Allah. Itu sebenarnya peluang besar sekali kemarin, Iya, Kak, cuman betul, Kak. sampai saya harus diskusi lagi sama ibu saya. Ibu saya diterima di sini, di rumah sakit ini dan puskesmas ini. Jadi ibuku bilang, lihat dulu yang mana ini yang maksudnya paling besar potensinya Iya, gitu kan. betul, Kak. Jadi pas malamnya saya dihubungi kalau ada penawaran kerja di sini dan juga beasiswa di sini. Oh, gitu, Kak. Jadi jadi saya pikir lagi yang mana yang saya mau ambil dulu kan. Sedangkan ini kan sudah terima, Kak. Iya, sudah diterima dan memang saya besoknya harus tanda tangan kontrak. Kan harus kontrak juga kan kalau Jadi pas ditelepon itu langsung Iya. menyetujui, harus ketemu langsung dan tanda tangan begitu Iya, kan? besoknya. Itu di puskesmas dan di rumah sakit. Kan harus ada tanda tangan kontrak juga Iya, kan Kak. kerjanya. Tapi saya pikir lagi, ya Jadi ampun, waktu kakak diterima jadi kakak yang kakak ambil ini di mana? Puskesmas atau rumah sakit? di rumah sakit dua-duanya diterima. Yang kakak Puskesmas ambil sama- untuk pure kerja ini yang Oh, di rumah mana? sakit. Rumah sakit. Cuman karena ada panggilan dan penawaran menurut saya paling besar, jadi saya sudah diskusi juga sama ibu saya Iya, kalau jadi- ya mimpi kamu kan kemana, nah kamu mau kemana gitu. Iya, Kak. Dan memang dari awal memang saya pengen jadi dosen, pengen jadi dosen dan memang itu mimpi saya sama orang tua saya. Jadi kan kalau waktu orang tua minta dulu kan mau jadi guru. Iya. Jadi untuk ke siswa. Jadi sekarang Iya, jadi diwujudkan dengan jadi dosen. guru untuk mahasiswa. Alhamdulillah, Begitu. Masya Allah. Tadi tahu kan jalannya bagaimana. Jadi Kak Sofi, Hmm. pada waktu itu pas diterima di rumah sakit kontraknya itu berapa
berapa tahun atau berapa bulan? Berhubung saya belum datang Iya. untuk tanda tangan kontrak, saya tidak tahu berapa. Jadi saya langsung lepas begitu, Bim. Masih ada Jadi kakak suratnya tidak kayaknya. berpamitan, jadi pergi tanpa Iya, pamit. tidak ada. Jadi maaf ya. Kasihan HRD-nya. Itu saya tidak ada lagi hubungi itu mereka, kayak mohon maaf tidak ada, karena saya sudah ke Palu besoknya kemarin kan Jadi mau langsung ditelepon langsung pergi gitu kan? jadi saya besok langsung ke Palu karena harus ketemu dengan Pak Rektor waktu itu juga gitu ceritanya. Jadi ya saya terima itu. Jadi Gitu kayak ya. dari sekarang. Iya. Jadi menunggu sekarang tinggal menunggu kepergian untuk ke Bogor. Kepergian apa nih? Ke IPB. Kalau Kak Siva bagaimana? Kurang lebih kalau kemarin kan memang Iya. nganggurnya itu lama gara-gara memang lambat apa namanya, lambat Skripsi. lulus ya, lambat skripsian Iya, Kak. gitu. Karena memang banyak kendala beberapa waktu selama skripsian, akhirnya lulusnya lambat. Tapi nggak apa-apa, itu dijadikan pembelajaran Betul, untuk betul. kedepannya. Oh ternyata kalau lambat ini loh akibatnya Iya, gitu. betul, Kak. Jadi kedepannya lagi nanti pas lanjut sekolah ini, nggak mau, aku harus cepat lulus cepat ini pokoknya. Jadi harus gitu. pasang target sudah Iya, kayak. kan, nggak mau lagi lambat lulusnya. Soalnya kalau memang lambat lulus memang ada beberapa. Oh ini loh akibatnya kalau kamu lambat lulus, ada biayanya yang semakin membengkak. Habis Iya, itu memang kayak jadi beban itu orang tua juga Iya, lebih betul, Kak. Dan memang waktu itu memang support dari mama saya itu memang kayak enggak Luar kasih, biasa. iya harus kasih lulus ini bisa kok nanti Iya, mau bantu begitu. Pokoknya emang sosok mama itu Mungkin- kayak mama itu Mungkin kayak dorongan yang kuat Kak. Jadi habis itu di kampus itu ada kan, tekanan dari orang-orang atau keluarganya kakak pas kakak yang lambat berlama-lama lulus, kuliah itu. ya pastilah. Iya. Kapan lulusnya? Kapan wisudanya? Itu pasti Iya, iya, pertanyaan. iya. Pertanyaan Habis itu, di makan kenapa hari-hari, belum ya. lulus? Kenapa ini gitu. Tetapi itu pasti ada. Tapi itu balik lagi ke diri kita. Have fun aja. Iya, Kak. Kalau kita Jalani. kuat. Yang penting itu lagi balik. Yang penting tanggung jawabnya itu dilaksanakan, dikerjakan gitu. Dikerjakan sampai selesai, Kak, ya? Iya, habis itu terus kan dari kampus pas sudah mau tunggu wisuda itu dapat tawaran jadi laboran. Iya, Habis itu apa namanya? Selain itu juga ikut riset penelitian dosen Jadi saya. enumerator. Jadi Waktu itu kayak yang lagi gap year-nya itu kuliah. tidak kosong kayak. Habis itu sudah dari Bapak sama seperti Sofia dihubungi oleh salah satu teman kita. Bapak lagi cari-cari loh alumninya yang mau disekolahkan. Terus nanti dari sekolah itu jadi mengabdi di dosen di kampusnya kita gitu. Tunggu Kak, pada saat itu pas ditelepon sama temannya kakak itu, kakak berdua ini langsung berpikir ambil ini atau masih berpikir aduh masih kayaknya pikir sih, jangan Bim, deh. saya sebenarnya juga. Iya, selalu apa-apa itu kan harus apa namanya kita pikirkan, oh kedepannya ini kalau kita ambil ini Efeknya itu bagaimana nanti, ya, terus Kak? lagi lanjut juga lagi diskusi sama mama, selalu Sofia juga begitu kan, mama kalau ini ambil aja kan sama apa namanya kamu memang mau jadi apa, terus kalau dipikir-pikir memang dari awal selalu bilang enak nih kayaknya jadi dosen, habis itu kayak seru deh kayak kalau mengajar, habis itu memberikan ilmu-ilmu apalagi waktu itu memang suka sekali tukar pikiran sama Ibu Riana, Ibu Happy. Jadi kayak dosen yang, itu berperan kayak- juga pas untuk memberikan saran dan Iya, kritiknya. iya. Kalau ya ambil saja. Pokoknya coba aja peluang. Kalau memang Iya. ada peluang itu jangan pernah tidak dimanfaatkan Iya, lah. Kesempatan tidak datang Iya, dua iya kali. betul, benar Kesempatan banget. datang Jadi dua kali. itu, jadi kita langsung kayak, ayo Bismillah aja. Sof, ayo kita sama-sama. Iya, Sama-sama pokoknya kita berangkat. Jadi kan di sini berarti ada berapa orang Kak yang Ada. lolos beasiswa S2 ini Kak dari pihak dari kampus jadi ada 4 orang kita, ada saya, Sofia, terus ada Juliet, terus ada teman kami juga Faika yang alhamdulillahnya dikasih rezeki dari kampus, dibiayai kuliahnya, terus nanti mengabdi jadi dosen di sini. Oke, jadi untuk mahasiswa prodi gizi, Iya, your itu next balik lecture. lagi selama jadi mahasiswa itu kita harus rajin banget, rajin ikut kegiatan, harus Ini rajin bakal- ikut ini itu supaya Makanya kita ada peluang juga kan? supaya kita itu kayak dikenal, oh ini dia kemarin ikut ini, oh dia kemarin ikut ini Betul. kayaknya bagus dia kalau dikasih sekolah lain Iya, gitu, betul. balik lagi. Betul. Jadi Oke. intinya apa? Aktif. Aktif. Aktif, mau berkembang Iya. menjadi inspirasi. Inspirasi Terus nih, pokoknya guys. ikut kegiatan kemahasiswaan, ikut lomba. Pokoknya yang penting Benar sampai sekali. ditahu sama pemilik kampus. Oh, ada dia nih di kampusku gitu. Lalu PKM dia loh, beasiswa dia Iya, loh, gitu. Jadi kayak kita itu
jadi pas diajak-ajak begini nih ya, itu namanya rezeki. Mereka ini orang-orang yang terkena imbas dari rezeki. Terus Iya, balik lagi alhamdulillah. harus tahan banting juga ya, biar diomongin apapun kiri Iya, kanan betul. itu bodo amat. Bodo Yang amat. penting Betul. Fokus ke diri ke sendiri. diri sendiri betul. aja, bagaimana mengembangkan diri itu. Jadi pas kakak mau diajak untuk S2 ini, kakak itu kampus yang kakak pikirkan pertama itu apa? Kampus apa pertama? Atau memang harus di IPB atau gimana? Memang dari awal kan Kalau Kak Siva dan Kak Sofi? Sama Iya. ya kemarin. Sama sih, kalau dari awal kan apalagi dosen pembimbing pertama Iya. dan kedua waktu skripsian kan Ibu Hepti dan Ibu Riana kan memang dari Berasal IPB. dari IPB. Terus kayak dengar ceritanya beliau berdua tentang IPB Jadi kayak itu sudah kayak dikasih pengalaman begini. kayak mau dong kuliah juga di IPB gitu kan. Padahal waktu masih awal-awal jadi mahasiswa waktu itu juga sempat ikut podcastnya Kak Lili. Kalau ditanya kamu mau lanjut di mana, aku jawab itu di UB. Tapi seiring berjalannya waktu, oh ternyata, wah IPB sama ke IPB nih, pokoknya sama ke Bogor pokoknya gitu. Kalau Kak Sofi bagaimana? Apakah langsung waktu ayo saya mau dikasih beasiswa S2? Nggak terpikir kan IPB ini? Paling UI atau... Iya. Lalu itu tidak kepikirkan IPB. Nah, kan? Jadi, karena tujuan awal itu pengen di UI. Jadi kan kemarin teman-teman juga ayo ke IPB bareng-bareng ya nanti kan. Jadi ya mau sama-sama juga. Dan apa ya, mimpi yang kemarin itu sempat daftar, Iya, Kak. ya tapi tidak sampai tahap registrasi, tapi sempat daftar. Tapi alhamdulillah pas kemarin kita daftar ini IPB, Iya, Kak. itu lolos. Iya tidak tahu. Ya Allah sumpah demi Allah. Iya, Jadi kayak feelingnya itu kayak shock begitu kayak. kami tidak tahu kalau kami akan lulus. Iya, Kak. Iya, soalnya ya Allah kampus besar banget loh. Apalagi gizinya IPB itu bagus banget. Emang Jadi kayak persaingannya itu kayak mereka itu Iya. mengutamakan alumni mereka dahulu atau iya, pasti apalagi kampusnya kita ya balik lagi ya. Yang sedangkan Tapi- di Palu saja kalau ditanya UN, oh yang mana itu kampusnya? Iya. Itu pasti selalu begitu kan. Tapi alhamdulillahnya waktu kita daftar di IPB lolos, jadi alhamdulillah memang. alhamdulillah bisa sekali. dilihat dari situ kampusnya kita itu mampu bersaing mampu dengan bersaing. kampus-kampus lainnya. Ya, alhamdulillah. Itu balik lagi, iya. Pokoknya Bismillah aja. Pas pengumuman kemarin itu macam tidak percaya kan? Iya, menangis tidak pokoknya. percaya, Bim. Jadi pengumuman itu di mana? Jadi kayak first time-nya pas lihat pengumuman itu sama-sama kan? Kalau Tidak beda ya? Enggak, kalau saya sama Julio sama-sama nih. Jadi kita VC-an di HP. Iya, kan? Terus kita lihat lewat laptop. Terus duluan nih Julio nangis. Kenapa? Kan servernya sempet down Iya, gitu iya, kan. betul. Mungkin Down karena banyak yang anu kan, buka. Kak. Pokoknya sempet down, apalagi waktu itu pengumumannya dibilang tanggal 20 terus dimundurin. Iya, Jadi kan? kita kayak ya Allah lama banget nih Mei. Ini kayak yang sudah pasti kalau hari ini kan sudah ya Iya, udah. Ini kayak tambah beban. Iya, pokoknya deg-degannya itu masih tambah 1 hari lagi. Terus pas Kak. pengumuman, Julio duluan nangis. Saya bilang, kenapa Jul? Kamu lolos? Ya Allah, alhamdulillah Jul. Terus aku kayak, ya Allah lolos nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Klik, selamat kamu keterima. Masya Allah. Di situ Kak Sofi bagaimana? Di situ ditemani keluarga juga atau sendiri atau? Dengan kakakku di situ. Itu di Berarti rumah. di Parigi kan, Iya, Kak? di Parigi ya. Kan ya di rumah gua kan jelek jaringan kan, Bim. Iya kamu betul jujur Li. Kalau sudah memasuki desa Pilawa, jaringan AM3XL Telkomsel akan hilang. Sudah jelek jaringan tambah lagi. Ya Allah, jaringan Karena mungkin kebanyakan pohon kelapa. pohon kelapa banyak sekali di sana. Mama jadi saya tambah panik kan. Kakakku sampai tanya, "Kenapa, Dek?" "Tidak, Kak. Tidak apa-apa." "Kenapa?" "Tidak." "Ya ampun, kenapa ini HP ku yang rusak Kak, atau bagaimana jaringan?" Itu saya panik dia sampai saya bolak-balik ke WC karena mulus begitu. mulus, Kamu iya, pernah betul kan, Kamu tegang pernah kan, gitu iya, kan? nervous Saya begitu kan. kalau panik gitu. Pasti saya mau ke WC, mau minum pokoknya gitu lah. Sampai kayak pas waktunya sudah nih. Saya tanya Julio, "Jul, sudah pengumuman?" "Tunggu Kak, belum." Gitu. Oh, makin panik lagi nih. "Jul, sudah Kak, buka saja." Teh mau buka. Teh mau buka, takut. Sudah pas itu, bismillah saja pokoknya saya bilang apapun yang hasilnya ini sudah yang terbaik. Begitu saya bilang toh. Pas saya buka, ya ampun, lolos. Kok tau saya tak diam, Bim. Kayak patung, lolos ini. Kayak mimpi. Kayak tidak yakin banget. Kayak mimpi, Bim, betulan. Sampai saya langsung menangis. Ya ampun, saya lolos. Sampai saya telepon ibuku, kan ibuku lagi kerja situ. Iya. Saya telepon ibuku, sampai ibuku bilang, "Jangan nangis, sudah rezeki." Begitu. "Iya Ibu, tidak, saya terharu." Begitu. Pengalaman berharga berasa. Pokoknya gitu. Jadi pas waktu dinyatakan lulus itu langsung persiapkan diri apa saja Kak? Pas dinyatakan lulus apa mengurus apa-apa begitu supaya atau tidak ada pure mengurus diri sendiri untuk menuju ke Bogor.
Balik lagi kan kalau itu kan dari awal kan sudah dibilang bakalan dibiayai kampus alhamdulillahnya, jadi kita tidak terlalu bagaimana untuk biaya, jadi kita Yap. urus berkas pendaftaran ulang, terus Verifikasi. kayak minta tips ini itu gimana nanti kita kalau di Bogornya sana bagaimana Iya, Kak. untuk S2-nya, pokoknya kan ini kan emang baru awal banget Iya, berarti perjuangannya. kayak Masih iya, awal kan, masih awal perjuangan. Nol. Doain ya teman-teman semoga kita di Bogor sana Amin. nanti ini bisa survive, bisa nggak menjelekkan lah nama alma mater yang kami bawa. Iya. Habis itu bisa membanggakan lah, bisa semuanya lah, nilainya bagus, lulusnya Iya. cepet. Habis Sesuai itu dengan pokoknya target kayak. Iya. pokoknya di sana itu pokoknya jadikan ajang pembelajaran lah Iya, Kak. untuk memperbaiki Nanti kan diri lagi. nanti di sana itu kan paling ada namanya culture shock. Iya, Iya, pasti. Pasti kita itu menyesuaikan, kakak menyesuaikan diri lagi di sana, Bahasa Kak. segala macam, lingkungan. Ketemu sama orang-orang yang kakak yang suaranya H bertemu dengan suara A. Pokoknya kalau dari tips-tipsnya yang dosen-dosen itu pokoknya harus belajar banget belajar pokoknya di sana. Oh iya, Kak. Sudah cukup Jadi- mainnya. Iya, ya cukup sudah mainnya cukup. pokoknya nanti Sudah di ada- sana tuh nggak ada belajar. waktu main-main, Iya, kan? sudah. Selama banget tuh waktu kan nganggur apalagi Pokoknya pas belum lepas lulus. seragam SMA sudah serius ini kayak Pokoknya di sana tuh pokoknya harus benar belajar. tunggu. Jadi selama sudah mau pergi ke Bogor ini, besok sudah mau pergi ke Bogor. Apakah di sana sudah ada kos-kosan atau masih di sana itu harus mencari lagi, menunggu lagi? Menunggu kos-kosan Kayaknya perlu diceritakan. Baru apakah nanti di sana itu kan? Kayaknya perlu diceritakan ini. Kak tunggu. Apakah nanti di sana kakak itu mau tinggal bersama empat itu atau mau pisah ini individu? Itu yang Jadi dari awal mulai dinyatakan lolos kita udah bikin itu, ayo kita rapat nih. Siapa jadi buat ke musyawarah Bogor? kayak. Oke. Iya. Oke, pembicaraan. Oke, yang pertama kali itu, kita ngontrak rumah. Oh. Ngontrak rumah memutuskan. Tapi sudah didapat Kak? Oh, belum, tunggu. sabar. Iya, iya. Ngontrak rumah, iya, pokoknya udah diskusi serius banget nih kita. Berapa kali pertemuan, iya ngontrak rumah. Pokoknya sambil Kala-kala ini pers pokoknya ada kita ini. list semua barang-barang apa yang pengen dibeli, Oh, isi Masya rumah. Allah. Se-effort itu. Iya, habis itu tiba-tiba Dipikir mungkin di Bogor sana itu kayak di penghujung. cerita lagi Som. Habis itu tiba-tiba di pertemuan rapat keberapa, loh kok kayaknya kita nggak cocok nih kalau satu rumah, sering banget nanti baku bantahnya, maksudnya kayak Betul, kita betul. kan di sana kan kayak keluarga ya, jangan sampai kita terpecah belah cuma gara-gara masalah Masalah sepele ya, sepele. atau cuma gara-gara nggak enak ini itu. Iya betul Kak. Jadi kayak Jadi kayak dipikirkan karena kita di sana juga belajar pasti bakalan stres. Iya, Masa betul. sampai rumah nanti kita bakalanan lagi. Jadi Iya. kita memutuskan untuk kita harusnya tinggal masing-masing aja deh. Cuman lucunya Bim, Iya Kak. kita sampai list ini Bim, sampai 2 lembar kayaknya. Guys, kita nanti beli ini ya. Mungkin Pokoknya- pulpen dengan kertas itu ketawakan Udah sampai bikin jadwal kebersihan. Jadwal kebersihan sampai kita pikirkan semua itu Bim. Oke guys, nanti kita beli ini. Peralatan ini semua. Pokoknya nanti piring jangan lupa apa segala macam. Jadwal kebersihan. Teng besok. Guys, kayaknya kita sendiri-sendiri deh. Ya maksud. Kayaknya kita nggak cocok deh kalau sama-sama. Ya ampun. Jadi ya udah mengikut. Pokoknya ya pusing lagi, cari lagi Pusing kosan. lagi kos. Jadi di belajar situ sudah kos-kosan. dicari pas setelah memutuskan untuk tinggal sendiri-sendiri terus langsung mencari atau langsung Mencari Mencari. pasti yang nyari kos-kosan dan udah dapat udah kita chat adminnya deal, nih. sudah deal. Belum. masih Jadi kami mau berangkat ini belum deal kosnya. Iya. Jadi kita sampai sekarang itu belum ada kos-kosan yang bakal kita tinggali. tentu sampai di Bogor happy birthday. Jadi sampai di sana Bim, kita itu bawa koper. Ya tujuannya ke sana. Tidak tahu itu ya ada Bukan berarti tidur di kos-kosannya pinggir atau tidak. jalan. Tidak tahu. Balik lagi. Kan nanti dikira social eksperimen. Enggak. Orang diusir dari kos kok. Takutnya kami berhenti di lampu merah Bim. kan mungkin kan. Ih kasihan ini mbak pemuka ini. Bawa Bim. koper. Bim. Koper. Masjid banyak. Iya sih. Masjid banyak. Masa ya untuk sehari. Masjid banyak pokoknya. Takutnya dikira pencuri kotak amal. Masalahnya Bim, ini admin dari ini kosan ini, dia tidak mau DP. Takutnya itu Takutnya diambil orang penipu, kan. takutnya penipu kan. Jadi sudah solusinya Maksudnya kita Kak tidak
ya dia kan kita saya bilang, Mas boleh DP tidak bisa deh, harus bayar full. Jadi otomatis saya panik juga nggak kan, bisa takut dong. penipu Ya, kan, takutnya ditipu, takut penipu. iya. Jadi solusinya oke guys, nanti kita sampai di sana saja baru cari kos. Iya sih, gitu. betul Kak. Semoga saya didoakan Iya, misalnya itu ada masih yang- kos-kos ada yang doakan ya semoga ada tempat betul. tinggalnya Semoga kami. lancar sampai di sana. Masalah- Pokoknya naik sampai turun itu lancar. Masalahnya rugi yang 2 lembar dicatat itu rugi. Pokoknya pulpen dan pensilnya tuh ketawa. Bisanya saya dikasih begini. Sampai jadwal loh. Jadwal kebersihan, jadwal masak, Wah, ini terus semoga nanti jadi cari kos-kosan itu maunya berjauhan atau dekat-dekatan? enggak Dekat-dekat. dekat-dekat. Intinya kalau yang di kos-kosan yang bakal kami tuju itu kayak apart kos gitu, jadi apartemen rasa kosan Oh, iya, gitu, betul, satu betul. gedung, tapi nanti beda-beda kamar. Benar-benar. Jadi nanti mudah-mudahan masih banyak yang kosongnya. Jadi kita memutuskan untuk kayaknya nanti kita sampai di sana ke situ dulu, lihat dulu kalau real kayak foto postingannya dengan yang aslinya sama baru kita mau bayar. Mau betul-betul. Jangan nanti kita sudah bayar. misalnya kita beda. Apa ini? Cuma biasanya kayak gitu hantu. Cuman yang jadi permasalahannya nih Bim, Iya Kak. takutnya full. Kita Iya kemana betul apa Kak, gitu, betul. Bim? Kita yang sudah berharap. Iya, sudah berharap kita ini. nanti tinggal di sana. Tahu di Iya. sana enggak kosong. Ya Betul, ampun. Bismillah Kak. aja, Bismillah. Bismillah aja tidak. Ada kok Iya. masjid juga kan. Kalau petugas masjidnya masih menerima. Jadi Gitu. Nanti dibilang bikin CV. Saya periksa. Jadi intinya kami belum ada kos. Oh, jadi berarti persiapan untuk di sana belum ada Kak? Belum ada. Belum ada. Tapi sudah Bismillah aja. terpikirkan Kak ya? Nggak ada. Kami ini anak-anak muda yang nekat. Pergi dulu, bismillah aja dulu. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tidak dapat subhanallah. Oke Gitu. guys. Ya Allah, capek banget ketawa. Oke. Ada gini. Targetnya kakak nanti ini bagaimana? Apakah akan sedikit mengulur waktu atau pas dengan target setelah kan S2 itu berapa tahun Kak? S2 2 tahun. 2 tahun. Apakah akan mengulur jadi 2,5 gitu atau pas? Kalau saya balik lagi pasti targetnya kita tepat Iya. waktu ya, apalagi saya yang sudah ada pengalaman lolos lambat itu pokoknya kayak gak mau lagi lolos lambat, Iya, pokoknya betul. harus lolos tepat waktu. Apalagi kalau di IPB itu bagusnya kita udah ada nih dikasih silabus kuliahnya, terus ada dikasih rancangan perkuliahannya itu oh bagaimana. begitu, Kak? Ada. Jadi ada bagan gitu kan dibikinkan di mana di halaman Instagramnya. Iya, Kak. Semester 1 kamu ambil ini, semester 2 ini, di antara semester 2 ke semester 3 itu ada kegiatan yang ini harus kalian Jadi mudah-mudahan kalau bisa ikut yang sesuai itu, pokoknya tepat waktu lah. Pokoknya Ya kita Allah, ini bismillah. banting tulang. Ya pokoknya di sana harus belajar bener-bener pagi siang malam pokoknya belajar. Pokoknya gas. Ya, Semoga apa yang dibicarakan ya ini amin, ya Allah kebenaran. amin, ya Allah amin. Karena ini sudah di kota, di Palu saja kita jalan, apalagi di kota. Masalahnya kita susah loh di awal ini tidak ada kos. Iya, nggak ada kosan. Terus tahu nggak sih kita juga nggak ada kendaraan kan, jadi nanti kesana kemari. Happy tuh birthday kita- tiap hari Gojek. Bukan Gojek lagi, jalan kaki. Kita udah memutuskan buat jalan kaki menghemat Iya, Kak, budget. betul. Jadi Kak kalau Kuat sekali. Jadi Kak kalau macam setelah ini kan S2 sudah punya kerja, sudah punya nanti kan kalau selesai S2 ini apakah akan berpuas diri menjadi kerja setelah itu menikah, atau kalau ada kesempatan lagi kayak ada kesempatan untuk lanjut S3, apakah mau melanjutkan itu atau tidak, berminat untuk lanjut atau tidak, atau cukup sampai di S2 saja? Kayaknya kan kita belum tahu juga ya Kalau- S2 kayak kalau bagaimana rezeki ya. ya. Kan kita Iya. juga belum Iya. merasakannya. Tapi kalau yang kakak-kakak lihat kayak dari dirinya sekarang ini, apakah belum berpikiran ke depannya Iya. sih, Bim lagi fokus ke S2 yang S2-nya ini ya, ini, Kak. bagaimana cara menyelesaikannya di sana, bagaimana bisa dapat IPK yang memuaskan, tidak memalukan atau tidak membuat rugi alma mater yang kita bawa. Habis itu pokoknya jangan sampai adik-adik kita nanti yang mau lanjut di IPB malah terbacklist gara-gara kami yang entah bagaimana. Makanya Iya, nanti betul, Kak. mau di sana yang berjuang bener-bener biar nanti kalau adik tingkat mau kuliah di sana Jadi lagi. sebagai pencetus terbaik Jadi kan, Kak? ini kemarin kakak tingkatnya udah kuliah di sini, bagus begini, jadi ada tingkatnya, nggak perlu lagi jadi pertimbangan sebagai apapun, alumni itu kan iya. jadi pertimbangan yang Iya. Jadi itu sih tujuannya kita, pokoknya lolos. Kalau Ya, lolos misalnya ada beneran. rezeki ya. Belum dulu deh, kayaknya mau nikah dulu deh kalau habis sudah S2. Masya Allah. Ayo guys, ayo guys. Ya Allah, Kita tahu berapa? Karena mereka ini sudah cukup sabar guys.
Jadi kayak tadi motivasi untuk mendapatkan beasiswa disakiti dahulu. Jadi guys itu. Pokoknya masih berpikiran ini kan kita masih mau awal permulaan perjalanan ya. Itu masih berpikir bagaimana caranya Pokoknya kita lolos ini kejar S2. kejaran. Kejar lolos. umur, kejar karir. Kejar target nikah. Benar sekali teman-teman. Jadi kita sudah masuk di sesi close, yaitu kita sudah di sesi akhir dari acara ini. Kita tidak dirasa ya sudah akhir acara ini. Jadi kan jadi singkat katanya kalau kita ingin menjadi seorang yang menginspirasi dan memotivasi orang lain, kita harus memiliki itu dahulu ke dalam diri kita sendiri. Oke, saya Bimo Ragil bersama dua narasumber kita yang sangat menginspirasi ini, Kak Siva dan Kak Sofi. Terima kasih sudah datang untuk mengisi acara Wintalk podcast Widya Nusantara. Saya tutup wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Bye bye.